Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarawan masa kini, di samping seringkali dituduh sebagai pencari muka dengan cara membuat karyanya sebagai puja sastra, seringkali mereka juga disebut sebagai pemfitnah zaman. Artinya, sejarawan ini mencoba mengungkit tokoh pada masa lampau dan kemudian dia mencoba mendiskreditkan keberadaan tokoh itu. Artinya tokoh besar kemudian dia ibaratnya digerogoti kredibilitasnya, sehingga kemudian masyarakat secara umum mengalami kebingungan terhadap narasi sejarah yang sesungguhnya. Nah, pada prinsipnya penulisan sejarah memang tergantung kepada rezim yang sedang memerintah. Nah, rezim yang sedang memerintah pasti akan melakukan koreksi total terhadap rezim masa lampaunya. Nah, sehingga karena melakukan koreksi total, maka rezim yang baru itu ada kecenderungan mencari-cari kesalahan atau mencari lubang-lubang kelemahan dari pelaku atau pemimpin masa lampau. Nah, sehingga akhirnya pemimpin masa lampau di mata rezim, di mata sejarawan masa kini, itu seringkali tidak ada kelebihannya, ya, tidak ada kehebatannya, yang ada hanyalah kekurangan. Bahkan lama-kelamaan tokoh sejarah itu akan tampak sikap yang negatif. Bahkan penilaiannya akan negatif. Nah, sehingga kemudian terjadi krisis kewibawaan, krisis ketidakpercayaan, dan krisis kredibilitas. Nah, inilah seringkali kerja sejarawan masa kini memang bisa dituduh menciptakan fitnah, tetapi bahkan sebenarnya dia memfitnah tokoh yang lahir atau tokoh yang sudah berperan sebelumnya. Jadi sejarah Indonesia memang seringkali terjadi gitu ya, koreksi total dari generasi sebelumnya. Jadi tidak ada tokoh yang dulu berjasa kemudian dikoreksi menjadi seperti tidak punya apa-apa dan tidak punya jasa, tidak punya kemampuan. Nah, itulah yang terjadi. Jadi sebenarnya posisi sejarawan sebagai menciptakan narasi fitnah, narasi sebagai pemfitnah, itu memang tidak bisa lepas karena dia tergantung kepada rezim yang baru berkuasa. Dan rezim yang berkuasa juga ingin agar rezimnya itu dilegitimasikan sebagai rezim yang bersih. Nah, karena ingin ditulis bersih, maka yang sebelumnya harus dinilai sebagai rezim yang kotor. Nah, jadi itulah yang terjadi, yang kemudian orang menyebutnya sebagai
adanya dendam sejarah. Jadi dendam sejarah itu dilakukan oleh generasi masa kini kepada generasi masa yang lampau untuk melakukan pengagungan terhadap rezimnya sendiri. Itulah yang seringkali tidak bisa dihindari. Sejarawan sering terlibat di dalam kasus untuk mengoreksi total dari rezim sebelumnya. Sebagai contohnya misalnya Soekarno ketika jatuh, ada seorang penulis yang mungkin penulis kacangan yang kemudian juga menulis buku 10 kesalahan besar Soekarno. Dan ternyata pada masa ketika Orde Baru jatuh, maka ada buku yang sama bombastisnya, yaitu 10 kesalahan besar Soeharto, kemudian 10, apalagi ya, ada 3 buku lah, ada yang terakhir 20 dosa besar Soeharto. Jadi Soeharto juga dikritik habis, diturunkan kredibilitasnya habis-habisan ya dengan 3 buku yang ditulis oleh Iman Jaya kalau salah. Itu termasuk bagaimana tokoh besar dilucuti ya ke jasa-jasanya, dan kelihatannya tidak hanya dienolkan tetapi dinegatifkan posisinya ya, sehingga kemudian muncullah bahwa masa Orde Baru adalah masa terburuk dari sejarah Indonesia. Padahal sebenarnya setiap saat selalu ada yang buruk dari setiap rezim yang pernah berkuasa. Jadi pada intinya kalau kita menilai sejarah secara objektif, maka sebuah rezim tentu mempunyai nilai-nilai positif, tetapi juga mempunyai nilai-nilai negatif. Tidak selalu seluruhnya negatif, dan juga tidak seluruhnya positif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.